Selamat datang kembali di channel saya, Timotius 2, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai sebuah topik, mengapa Anda memilih judul ini. Maka dari itu, untuk kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Di sepanjang pengamatan saya bahwa pertanyaan mengenai judul itu sangat sering disampaikan oleh para bapak ibu dewan penguji. Salah satu pertanyaan yang terkait dengan judul adalah mengapa Anda memilih judul ini. Nah, pertanyaan ini sangat klasik dan paling sering ditanyakan oleh dosen penguji. 95% pasti akan ditanyakan kepada peserta seminar proposal ataupun kepada peserta sidang skripsi. Tentu sebelum kita menjawab, kita perlu memiliki dasar-dasar sehingga kita mampu menjawab pertanyaan itu. Nah, dasar yang pertama adalah kita perlu paham bahwa variabel-variabel yang ada di dalam judul kita ini atau di dalam judul kamu, ya, itu ada miripnya atau ada samanya dengan variabel-variabel yang diteliti di tempat lain atau oleh peneliti-peneliti terdahulu atau peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian perlu kita pahami juga bahwa lokasi penelitian bisa saja sama dengan lokasi penelitian yang dijadikan tempat oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk meneliti. Artinya lokasi penelitian sama. Tetapi walaupun sama, baik variabelnya maupun lokasi penelitiannya, apa yang menjadi pembeda? Apa yang membuat keunikan kamu dengan penelitian yang lain itu ada perbedaannya? Itu yang perlu kita jelaskan kepada para bapak ibu dewan penguji. Tentu kalau ada seorang penguji menanyakan ini kepada kamu, mengapa Anda memilih judul ini? Maka jawab dengan sistematis dan jawab berdasarkan dasar-dasar yang ilmiah. Artinya tidak subjektif, ya. Subjektif itu misalnya saya memilih judul ini karena ada keunikannya. Saya memilih ini karena saya tertarik. Saya memilih ini karena didorong oleh keinginan yang kuat untuk meneliti judul ini. Jadi itu subjektif, ya. Tidak terfokus kepada dasar-dasar kuat atau ilmiah, ya. Jadi jawabannya adalah, yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa judul itu didasarkan pada latar belakang. Jadi kalau Anda mau tahu kenapa Anda memilih judul, Anda harus menguasai latar belakang. Itu yang pertama, ya. Karena di latar belakang itu rangkaian alinea ke alinea yang saling mengkait. Di dalam alinea itu menyajikan informasi-informasi termasuk permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi penelitian dan dikombin dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli melalui pendapatnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan Anda teliti. Jadi di dalam latar belakang itu sudah ada. Oke. Nah, itu dasar yang pertama adalah Anda perlu menguasai latar belakang. Tadi saya katakan di latar belakang itu ada mengemukakan mengenai permasalahan-permasalahan penelitian. Nah, permasalahan-permasalahan penelitian itu berasal dari mana? Berasal dari fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Nah, fenomena-fenomena itu berasal dari mana? Berasal dari kejadian-kejadian yang dilihat oleh si peneliti dan diamati, dan menurut si peneliti diyakini bahwa kejadian-kejadian yang dilihatnya itu pantas, layak untuk dijadikan sebagai permasalahan penelitian yang bisa diteliti. Nah, saya katakan bahwa tidak semua kejadian-kejadian yang diamati di lokasi penelitian itu layak untuk dijadikan sebagai topik permasalahan, ya. Tetapi apa kejadian-kejadian itu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan kamu teliti. Saya kasih contoh, misalnya Willem mengatakan bahwa karyawan yang memiliki kepuasan kerja adalah karyawan yang merasa menerima gaji dengan teratur, secara berkala ada kenaikannya, dan disertai dengan bonus-bonus. Nah, tentu kita bisa pahami bahwa dari teori ini kita mengambil poin bahwa
Karyawan yang puas apabila gajinya dibayarkan secara tepat waktu, besarannya tidak berkurang, bahkan secara berkala naik disertai dengan bonus-bonus. Artinya secara penghasilan dia memiliki keyakinan bahwa bisa membantu si pegawai atau karyawan itu merasa puas. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah gaji yang diterimanya. Nah ternyata itu adalah teori yang disampaikan William ini bertentangan dengan apa yang dilihat oleh si peneliti, di mana sudah 3 bulan berturut-turut gaji karyawan tidak dibayarkan, tetapi kenapa mereka masih memiliki hasrat untuk tetap bertahan bekerja. Artinya pegawai yang bertahan bekerja itu adalah pegawai yang memiliki kepuasan kerja. Nah tentu kejadian yang dilihat ini atau hasil pengamatan itu kontradiksi atau bertentangan dengan teori yang dibaca dari pendapat si William ini. Nah apabila teori tidak sesuai dengan yang dilihat, maka itu memunculkan permasalahan penelitian. Karena permasalahan secara harafiah, secara umum pengertiannya adalah apabila harapan dan keinginan memiliki kesenjangan. Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Saya kasih contoh misalnya, permasalahannya di dalam satu ruangan sudah tertuliskan dilarang merokok. Saya ulangi ya, dilarang merokok. Tetapi ada oknum pegawai yang merokok di ruangan itu. Kendati pun di ruangan itu sudah tertuliskan pengumuman dilarang merokok. Pertanyaannya, apakah merokok itu dilarang? Oh tidak. Ya, buktinya di warung-warung merokok kan dijual di mana-mana, iklan, banner, spanduk, reklame menyajikan mengenai rokok. Jadi rokok itu tidak dilarang kan? Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah si pegawai tersebut telah melanggar ketetapan-ketetapan budaya organisasi. Ya salah satu budaya organisasi di perusahaan itu adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jadi dengan merokok kan dia sudah bertentangan dengan budaya tersebut. Maka permasalahan itu bisa diangkat menjadi permasalahan penelitian dan layak diujikan karena ada teori yang mendukung. Jadi Anda mau memilih judul itu karena ada permasalahan didukung teori dan didukung oleh cara berpikir kritikal dari seorang peneliti bahwa meyakinkan dirinya bahwa permasalahan ini layak untuk diteliti dan memberikan sumbang saran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari contoh-contoh permasalahan yang saya sampaikan tadi bisa muncul judul, yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Ya, jadi Anda bisa tangkap bahwa Anda mau menjawab mengapa Anda memilih judul ini, yaitu karena ada permasalahan di lokasi penelitian yang layak untuk diteliti karena permasalahan di lokasi penelitian yang menurut peneliti adalah layak untuk diteliti dan akan menghasilkan hasil penelitian yang outputnya bisa menjadi sumbang saran bagi perkembangan penelitian-penelitian di masa yang akan datang. Jadi itu jawabannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga isi video ini bermanfaat bagi Anda dan menginspirasi Anda untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan pada saat Anda menghadapi ujian seminar proposal maupun ujian sidang skripsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.